Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back with me exactly Dr. Tina Amelia SHMHCLA, tentunya di DHMB Channel, Dokter Hukum Milenial Borobudur Channel. Nah, siang ini siang yang very special. Jadi episode kita kali ini adalah Woman in Complete Package. Kayak satu paket yang lengkap. Kenapa demikian? Langsung saja saya sambut, di tengah-tengah kita sudah ada alumni yang tentu saja tidak asing, sahabat hukum semua. Beliau adalah Dr. Hajah Hidayati ST MH MH. Langsung kita sapa. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Tina. Selamat siang. Gimana, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi sahabat hukum perlu kita ketahui beliau adalah Letnan Kolonel gitu ya, Koat begitu. Nah, kita tahu beliau mengawali karirnya sebagai PA Cabang Mil Subdit Bin Bangmil, kemudian tentu saja tidak asing pernah menjabat sebagai Dandim 0608 Cianjur, dan saat ini beliau menjabat sebagai Pabandya 4 Wanita TNI dan IKKT PB 7 Spers TNI. Betul ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Tapi namanya tadi masih ada salah sedikit ya. Iya, oke. Oke, siap. Bu, gimana setelah pandemi masih berlangsung juga 1 tahun? What's going on? Gimana, Bu? Dalam menjalankan tugas? Kalau kita TNI walaupun di masa pandemi ataupun di masa biasa, mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Boleh, silakan. Selamat siang semua, memperkenalkan diri, nama saya Letnan Kolonel Korpseni Koat Dr. Hidayati SHMST. Ya, jadi kebetulan saat ini saya menjabat di Pabandya 4 Wanita TNI dan IKKT Spers TNI. Dan kami TNI selama pandemi ataupun tidak kita bertugas seperti biasa, walaupun pemerintah sudah menyampaikan bahwa ada komposisi untuk berdinas ya di satuan. Tentu kita ada juga WFH atau work from home, tapi kita tetap dituntut untuk bisa menghasilkan produk karena TNI adalah garda terdepan ya bersama TNI Polri untuk Satgas ya penanganan COVID, sehingga kita walaupun dalam keadaan pandemi pun juga harus bertugas dan siap sedia apabila diperlukan, khususnya memang yang bertugas di wilayah karena kaitannya adalah penanganan langsung ya, karena masyarakat masih kurang kepedulian atau kurang pengetahuannya tentang 3M ya, yang memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sehingga kami TNI Polri tetap bertugas untuk membantu pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Luar biasa. Jadi bisa dikatakan dengan adanya COVID, Ibu malah lebih produktif gitu ya, Bu ya, lebih karena berada di garda terdepan ya, Bu ya. Iya, kalau dibilang produktif, kita melihatnya produktif bisa dalam kita membuat produk-produk ataupun SOP yang akan dilaksanakan di lapangan. Kemudian juga walaupun jadi saya pikir dengan adanya COVID itu kita juga karena juga sudah high tech ya, jadi kita melaksanakan rapat juga secara virtual. Sebelum kita aksi di lapangan, kita melaksanakan beberapa kali rapat itu menggunakan virtual. Kemudian kegiatan-kegiatan juga dilaksanakan dengan skala terbatas ya, karena kita tetap yang utama adalah memutus rantai COVID-19 tersebut, sehingga setiap kali pelaksanaan kegiatan dilaksanakan terbatas dengan menggunakan protokol kesehatan dan dilakukan secara luring, luar jaringan dan daring dalam jaringan, sehingga tetap kita menjangkaunya adalah se-Indonesia, masih bisa kita menjangkau se-Indonesia, tapi jumlahnya sangat terbatas yang tatap muka dan lainnya adalah daring atau dalam jaringan.
Oke. Nah, di segmen ini Bu, mungkin saya akan banyak juga mengupas mengenai latar belakang Ibu nih ya Bu. Seperti tadi saya sudah baca CV-nya bahwa sahabat hukum semua, Bu Hidayati ini asalnya dari Surabaya ya Bu Iya, ya. Surabaya. Dari Surabaya, kemudian basic awalnya kalau saya boleh flashback sebelum Ibu jadi Koat, Ibu ini adalah sebetulnya sarjana teknik ya Bu ya. Iya. Sarjana teknik, lulus kemudian gimana tuh Bu ceritanya sampai akhirnya menjadi Koat? Apakah ini memang cita-cita Ibu atau tidak pernah terfikir sebelumnya atau seperti apa Bu? Iya, sebenarnya memang dari kecil tidak ada ya cita-cita menjadi seorang TNI ataupun seorang Kowat. Jadi kalau dibilang itu bersifat insidental ya. Karena pada saat itu kami kuliah di jurusan Teknik Sipil ITS Surabaya. Yang kebetulan S2-nya juga saya melanjutkan di Arsitek ITB. Itu pada saat S1 ada perekrutan untuk menjadi mahasiswa beasiswa dari TNI. Jadi menjaring mahasiswa berprestasi di sana dan kebetulan jurusan saya ada tetapi saya belum tahu apakah itu direkrutnya nanti menjadi anggota TNI karena beasiswa banyak ya, banyak macamnya dan saya mengikuti ternyata rangkaian kegiatan atau rangkaian seleksinya itu ada SMAPTA atau olahraga, kemudian mental ideologi, kemudian akademis itu. Setelah saya ikuti seleksi rangkaian kegiatan seleksinya berbeda dengan seleksi yang lain kan. Ternyata memang itu direkrut menjadi anggota TNI. Dan yang dulunya saya tidak tahu menau tentang TNI itu sudah mendoktrin saya pribadi sehingga bahwa saya sudah bergabung menjadi TNI dari mahasiswa berprestasi. Disitulah saya jalan hidup saya. Jadi saya harus bisa mengabdi kepada pemerintah dalam hal ini TNI, tetapi dengan tetap latar belakang saya dari teknik sipil itu. Oke, nah Bu, tadi kenapa saya bikin judulnya adalah Women in Complete Package karena kalau saya baca track recordnya itu sangat komplit gitu ya Bu ya. Ibu awalnya sebetulnya dari eksak, nah terus kenapa Bu sampai kemudian ngambil S3 hukum? Apa nih Bu yang melatar belakangi akhirnya Ibu tertarik dengan dunia hukum? Oh iya, kebetulan saya lebih banyak ke teknik tadi ya, ke bangunan dari teknik sipil, kemudian S2-nya arsitek gitu ya. Saya latar belakangnya teknik, kemudian bekerjanya juga banyak membangun fasilitas TNI dalam hal ini perumahan, perkantoran, kemudian latihan ya, sarana dan prasarana TNI. Di situ kemudian saya juga aset ya, lebih banyak mengurus tentang aset. Lah aset di sini juga berkaitan banyak dengan hukum ya, karena banyak aset TNI yang sudah diklaim oleh orang lain. Setelah saya membaca-baca ini banyak sekali berhubungan dengan hukum ya. Dan kenapa saya mempelajari seperti ini? Saya tidak bisa menjawab, selalu minta orang hukum gitu. Kenapa saya tidak bisa menjawab dengan pasal-pasal ataupun KUHP ataupun kerjasama antara TNI dengan pihak lain begitu ya, ataupun yang jelas adalah banyak aset TNI yang diklaim orang, sehingga saya mempunyai pikiran kenapa saya tidak mengambil sekolah hukum. Dan kebetulan karena saya sudah S1 dan S2, saya lebih mengambil ke S3 hukum, tetapi ternyata ilmu yang paling banyak itu kan di S1 ya, sehingga kami juga menyelesaikan S1 hukum. Dari situ awal mulanya saya mencintai dunia hukum. Kemudian ternyata setelah kesini dunia hukum tersebut lebih luas ya. Teknik juga luas, tapi kami mengiranya bahwa ke depan sepertinya kok beralih profesi ya, sehingga saya lebih banyak menulis atau menganalisa, dan saya berpikiran bahwa sekarang saya juga berdinasnya di pers ya, yang banyak berkaitan dengan penulisan, analisa atau permintaan produk-produk dari pimpinan, itu lebih banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa hukum, sehingga saya berpikiran ya sudah, kalau memang latar belakang saya pekerjaan lebih banyak ke produk-produk, tulisan-tulisan, analisa, ya saya lebih banyak harus menambah ilmu pengetahuan tentang hukum itu. Jadi ya udah,
Nanti kedepannya saya juga akan berproyeksi, mungkin ke depan kita tidak tahu jabatan kita di mana, tapi lebih banyak saya sekarang mengabdikan diri di dunia hukum. Itu. Oke, jadi sahabat hukum semua ini pengetahuan banget ya. Mungkin selama ini yang masih belum punya pengetahuan mengenai KOWAT itu ngapain sih, jadi TNI wanita atau Angkatan Darat wanita tuh apa saja. Ternyata Bu Hidayati ini menunjukkan bahwa beliau dengan basic sarjana teknik, kemudian beliau punya bidang hukum juga, beliau tetap bisa mengaplikasikan ilmunya. Jadi tetap tekniknya itu terasa ya Bu ya, karena di pekerjaan keseharian atau activity-nya tetap basicnya itu gitu ya Bu ya. Jadi tidak hilang ya Bu ya. Karena kan kita banyak sekali nih Bu yang pemikirannya kalau jadi Angkatan Darat wanita tuh ngapain sih gitu kan, kalau yang belum tahu gitu, ternyata bisa tetap sesuai dengan basic ilmu gitu ya Bu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, sulit nggak sih Bu jadi ibu? Maksudnya dengan multi peran seperti ini, ibu kadang-kadang me time-nya ibu tuh ngapain ya? Saya sih tahu ya, salah satunya golf pastinya. Me time-nya ibu tuh ngapain Bu? Ibu kayak wanita pada umumnya nggak sih Bu? Pergi ke salon juga, hangout juga atau gimana Bu? Iya, mungkin itu saya memang ya seperti yang lain juga wanita pada umumnya, mereka juga punya me time, juga punya hobi memasak, juga punya hobi olahraga, juga punya hobi ke salon. Itu jelas itu semua wanita saya pikir ya, tergantung dari kita bagaimana mengatur waktu. Apalagi saya pernah jadi komandan ya, itu kan suatu kepercayaan pimpinan ya untuk bisa memilih saya seorang wanita menjadi komandan Kodim yang satu-satunya di wanita di Indonesia, dan sampai dengan saat ini belum ada lagi begitu untuk jadi sampai saat ini masih belum ada ya Bu ya, masih satu-satunya ya, masih pecah telur itu. Dan sampai dengan sekarang belum digantikan. Insya Allah mudah-mudahan pimpinan juga ke depannya memberikan kepercayaan lagi kepada wanita ya, mungkin ya kepada kami atau dan kepada teman-teman yang lain. Itu bagaimana saya membagi waktu dengan baik atau disiplin waktu ya antara dinas dan keluarga, kemudian untuk me time sendiri, sehingga saya memang harus benar-benar, kalau pada saat kita mempunyai kegiatan itu kan ada durasi waktunya ya. Saya olahraga harus berapa jam, saya berdinas dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian saya olahraga dari jam sekian sampai jam sekian, saya memasak. Tetapi yang mendominasi dalam kegiatan saya tentunya selain dinas, kedinasan itu yang sudah ada waktunya, kemudian ternyata lebih karena pekerjaan saya belum selesai menuntut saya untuk lembur, tentunya saya harus mengikuti itu. Setelah itu ada waktu jeda sedikit 1 jam atau setengah jam saya buat untuk lari. Lari ataupun kalau tidak ada kesempatan waktu untuk golf, paling tidak saya harus driving. Itu sudah membuat saya itu sudah me time bagi saya gitu kan. Terus kemudian menjelang malam itu kan biasanya kita udah pengen istirahat. Nah di situ saya pergi ke salon, sehingga salon itu mengantarkan saya mau pergi tidur. Jadi saya ke salon itu antara jam 7 sampai jam 8, setelah itu pulang kan istirahat. Refreshing gitu, ya Bu ya. Terus kemudian untuk membagi waktunya di rumah itu bangun tidur, sholat subuh, kita menyempatkan ngaji sebentar, itu setelah itu kita masak, menyiapkan untuk anak-anak dulu pergi ke sekolah untuk yang sebelum COVID ya, karena sekarang COVID juga sekolahnya juga daring ya. Juga saya menyiapkan bagi-bagi untuk anak, kemudian saya harus berdinas di kantor. Nah itu saya all out di kantor sampai kapan waktunya saya bisa menghasilkan produk yang diinginkan oleh pimpinan, yang diinginkan oleh satuan, dan terpenuhi tugas-tugas tersebut. Itu nomor 1 bagi saya. Setelah itu saya bisa membagi waktu yang lain. Apalagi kalau pada saat jadi komandan kerjanya adalah 24 jam. Pada saat malam pun, pada saat diundang ataupun ada kebakaran, ada longsor, saya harus ke lokasi jam 11 malam, jam 12 malam. Sering muncul di TV juga puncak itu kan sering longsor. Kebetulan saya jadi dandimnya di puncak ya. Jadi pada saat kebakaran, longsor itu saya harus ke lokasi tengah malam itu juga. Luar biasa. Ya, saya juga baca di CV Ibu bahwa Ibu punya 2 putra ya Bu ya. Salah satunya sedang kuliah di Fakultas Kedokteran ya Bu ya. Nah, Bu, gimana Ibu menanamkan nilai-nilai value terhadap anak-anak? Apakah kalau di rumah itu Ibu juga menerapkan seperti militer itu, atau seperti apa Bu? Atau lebih demokratis atau seperti apa? Kalau anak itu ya mereka juga punya ini ya, punya kemampuan masing-masing ya. Jadi
Kenapa? Apakah saya juga tidak tahu kata orang ini apabila ibunya pandai biasanya menular ke anaknya pandai kata orang, tetapi saya tidak merasa pandai, saya biasa saja, tapi apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh TNI, saya bisa memberikan apa yang dituntut kepada saya. Kepada anak-anak saya dari kecil sudah mengajarkan untuk mandiri ya, karena saya tugas juga kadang-kadang pindah tempat jadi sehingga ketemu mereka juga hanya Sabtu Minggu. Kalau memang tugas sedang dalam satu kota ya saya manfaatkan dengan anak-anak, itu saya ajarkan mereka untuk mandiri, bahwa apa yang mereka pilih itulah yang terbaik untuk mereka, karena mereka yang menjalankan. Kemudian kenapa dia bisa masuk ke kedokteran, karena dia punya pilihan sendiri. Sebenarnya kan kalau anak-anak SMA itu kan memilih beberapa jurusan ya yang bisa dipilih, apakah ekonomi ataupun hukum ataupun STAN. Kebetulan dia diterima di beberapa tempat. Kemudian saya sampaikan apa yang kamu inginkan, kamu yang melakukan. Apa yang kamu pilih itu menjadi masa depanmu. Sehingga apabila kamu sudah menentukan pilihan, cintailah dan tekuni sampai dengan itu menjadi prestasimu di masa depan itu. Dan alhamdulillah dari kecil yang dia biasa saja tidak prestasi, saya selalu menanamkan demikian, apa yang kamu senangi, apa yang kamu inginkan untuk masa depan itu harus kamu tekuni. Dan kebetulan dia senang menghafal, sehingga dia gampang menghafalkan untuk biologi, dan dia matematika. Ternyata dari matematika dan biologi itu cenderung ke biologi, maka dia bisa masuk ke kedokteran umum begitu. Jadi karena keinginan sendiri, bukan karena keinginan orang tuanya ataupun paksaan dari saya itu. Jadi tetap demokratis ya Bu ya, tetap demokratis. Oke Bu, mungkin pertanyaan berikutnya, di tahap atau di fase hidup Ibu saat ini, ada nggak harapan yang belum tercapai tapi rasa-rasanya sedang dalam proses menuju itu? Mungkin untuk satuan Ibu atau apapun silahkan mungkin akan disampaikan. Iya, pasti manusia mempunyai cita-cita yang setinggi langit ya. Katanya kan kalau kita pengen menjadi orang sukses, bermimpilah setinggi mungkin, kemudian bagaimana bisa menciptakan ataupun mewujudkan cita-cita tersebut, itu kan berawal dari mimpi kata orang. Dan ya pasti semua TNI juga punya harapan besar untuk bisa menjadi seorang jenderal. Itu tidak terlepas dari saya juga kepingin cita-citanya menjadi seorang jenderal wanita TNI ya, amin. Kemudian tapi banyak ya Bu, sudah banyak atau memang masih terbatas? Masih terbatas, sangat terbatas. Maka kami juga supaya bisa menempuh ke sana ya mungkin juga diantaranya harus kita menambah ilmu pengetahuan, menambah pendidikan, kemudian kita kinerjanya juga harus bagus, kemudian kita juga harus mandiri, kemudian kita juga harus bisa memberikan apa yang terbaik untuk TNI ataupun untuk satuan kita yang lebih kecil ya, skup yang lebih kecil. Kemudian tentunya kita juga karena saya berawalnya pernah menjadi seorang komandan, tentunya ya ke depan mungkin ada pimpinan TNI memberikan kepercayaan lagi menjadi apakah komandan, apakah itu kita terima, kita tidak tahu juga ke depan. Yang penting kita tetap berprestasi dan kita tunjukkan yang terbaik kinerjanya kepada pimpinan, kepada negara dan bangsa untuk bisa kita memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kita, dan apapun yang kita pelajari ataupun kita menempuh pendidikan itu bermanfaat untuk semua. Oke Bu, pertanyaannya agak menggelitik sedikit ya Bu. Jadi sepanjang kebetulan saya dan Bu Hidayati ini dulu satu kelas ya Bu ya, waktu kita menempuh pendidikan program S3. Saya lihat beliau memang waktu itu masih menjabat sebagai dandim, tentu pembawaannya tegas, lugas begitu ya. Nah sebetulnya Bu, di keseharian Ibu suka bercanda gak sih Bu? Itu mungkin jadi kelebihan dan kekurangan ya. Kebetulan mungkin karena saya dari kecilnya sudah diatur waktunya itu disiplin waktu ya, sehingga kadang-kadang orang bercanda itu menurut saya ya biasa saja gitu. Saya bisa ya senyum-senyum, tetapi memberikan imbal baliknya itu saya nggak bisa, tapi saya orang kalau mau bercanda ke saya itu bisa menikmati gitu. Mungkin ya karena bawaan saya dari kecil itu sudah dididik atau didoktrin oleh keluarga bahwa menjadi seorang yang mandiri, menjadi seorang yang sehingga kadang-kadang kurang itu ya, kurang ya. Jadi ternyata saya juga bergabung di TNI ataupun Kowat ya, sehingga
waktu untuk bisa bercanda itu malah ini kurang sekali itu ya. Oke Bu, mungkin last question ya Bu, mohon untuk Ibu untuk bisa memberikan satu patah kata tentunya untuk sahabat hukum semua, terutama buat mahasiswa-mahasiswa saya yang perempuan atau bagi siapapun, tapi karena ini memang mewakili perempuan, woman empowering woman, silahkan Ibu, bagaimana sih caranya kita supaya bisa jadi wanita yang tetap hebat tapi juga tidak meninggalkan atau tidak melupakan kodrat kita. Gimana Bu, tips-tips dari Ibu? Tipsnya yang pertama adalah kita bersyukur, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jangan dilupakan. Kemudian yang kedua, kita menambah ilmu pengetahuan, belajar, dan yang ketiga kita harus tetap mempunyai keinginan yang tinggi, yaitu ingin berprestasi ya, bermanfaat untuk lingkungan sekitar ataupun satuan kita ataupun negara dan bangsa. Kemudian juga untuk rekan-rekan yang sedang menempuh pendidikan doktor hukum ya, memang sekolahnya doktor gitu ya, jadi berat itu. Tapi sebenarnya kalau kita lakukan dengan tekun gitu ya, apa yang sudah diberikan kepada kita, tugas-tugas kepada kita jalankan saja, karena ada istilah bahwa badai itu pasti berlalu. Jadi kita laksanakan saja satu persatu sekuat tenaga kita, kemudian didukung oleh lingkungan sekitar, oleh keluarga, oleh rekan, kemudian oleh Borobudur sendiri. Insya Allah semua itu bisa kita laksanakan dengan baik dan bisa sukses sesuai dengan harapan dan keinginan kita dan keinginan keluarga. Itu saja. Oke. Terakhir Bu, mungkin ada pesan untuk satuan dan lain sebagainya, ada yang ingin disampaikan, silahkan. Iya. Saya mungkin ini dalam rangkaian kegiatan ya, apel bersama wanita TNI yang akan dilaksanakan, puncaknya itu pada tanggal 21 April 2021. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi diskusi panel yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 April di Aula Gatot Subroto Cilangkap. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan ziarah makam di pahlawan wanita, mulai dari R.A. Kartini yang di Rembang, kemudian ziarah makam Dewi Sartika di Bandung, dan ziarah makam Cut Nyak Nien di Sumedang yang dilaksanakan secara bersama-sama pada tanggal 12 April 2021, dan puncaknya dilaksanakan apel bersama wanita TNI di Plaza Mabes TNI Cilangkap. Tentunya dilaksanakan karena dalam keadaan khusus ataupun sederhana, tetap menggunakan protokol kesehatan, kemudian tetap menjaga jarak, tetap menggunakan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Sebelumnya sudah dilakukan swab antigen dulu, sehingga apapun yang kita lakukan walaupun dengan sederhana, tetap kita membawa nama apel bersama wanita TNI, tetap kita bersatu bahu-membahu antara wanita TNI di seluruh Indonesia, tetap berprestasi sesuai dengan latar belakang kita, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kemudian satu lagi, bahwa diskusi panel tersebut diikuti secara luring, luar jaringan, dan daring dalam jaringan yang dilaksanakan di Gatsut itu, dan diikuti oleh wanita TNI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak menutup kita untuk tetap berprestasi. Seluruh jangkauan di Indonesia bisa kita raih dan bisa kita bersilaturahmi, sehingga tetap menjalin komunikasi, dan apapun yang terjadi di lingkungan TNI, di lingkungan di wilayah Nusantara ini kita bisa ketahui. Demikian. Luar biasa sekali, inspiring sekali ya teman-teman semua, bahwa satu hal yang paling melekat dari diri saya ketika mewawancarai Ibu Hidayati adalah nilai disiplin gitu ya, bisa membagi waktu, kemudian selain disiplin, tapi beliau juga tetap memiliki waktu-waktu untuk me time, jadi tetap tidak lupa untuk bahagia begitu ya Bu ya. Mungkin demikian untuk sesi BCA kali ini atau bincang cerita alumni saat ini. Kemudian perlu kita support juga channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang bisa
mengambil nilai atau value. Tentunya terima kasih sekali lagi Bu Hidayati, tetap menginspirasi. See you on the next stop. Saya berharap satu ketika nanti saya juga bisa diundang pada saat Ibu, insya Allah mudah-mudahan bisa jadi salah satu jenderal Kowat gitu ya Bu ya. Amin 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 gitu. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa dan ketemu lagi di DHMB channel berikutnya, tentu saja dengan bintang tamu alumni lainnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.